Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran aplikasi eSPIP. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas menu yang harus dijalankan oleh asesor Pemda. Jadi di video sebelumnya sudah dibahas tentang apa yang harus dilakukan oleh admin Pemda. Kemudian video kedua, apa yang harus dilakukan oleh asesor Pemda dari sisi input data yang akan dinilai. Nah, pada kesempatan ini saya akan memperagakan bagaimana kita melakukan penilaian terhadap komponen 1 dan komponen 3. Bapak Ibu, kita kembali ke materi kemarin. Jadi ini sudah masuk ke asesor Pemda. Kita lihat lagi, klik ke penilaian mandiri. Jadi sudah ada 2 tahun rumah yang dimasukkan, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021. Tahun 2021 digunakan untuk melakukan penilaian terhadap penetapan tujuan dan strategi untuk pencapaiannya untuk tahun 2021. Sedangkan tahun 2020 nanti akan digunakan untuk melakukan penilaian capaian tujuan, jadi komponen ketiga. Perlu kami sampaikan bahwa kalau kemarin kita sudah melakukan import sasaran strategis Pemda sampai dengan subkegiatan untuk tahun 2001. Nah, untuk kebutuhan penilaian komponen 3, kita juga harus melakukan import sasaran strategis Pemda sampai kegiatan di tahun 2020. Ini sudah saya lakukan import. Kita coba lihat. Jadi untuk tahun 2020 kita tidak perlu melakukan input surat tugas dan sebagainya, karena memang 2020 tidak dilakukan penilaian. Jadi yang kita cek adalah untuk input data sasaran strategis KLD dan input data sasaran strategis program dan kegiatan Satker ini sudah dimasukkan. Sama dengan tahun 2021, kita juga menggunakan import. Kita cek. Nah, kalau kita lihat seperti ini, artinya ini datanya sudah ada. Kalau kita lihat ini mirip ya, visi misi tujuan sasarannya mirip dengan tahun 2021. Jadi asumsinya memang RPJMD-nya berakhir di tahun 2021. Jadi sasaran strategis Pemdanya sama. Oke, kita kembali ke tahun 2021. Jadi dicatat kembali bahwa input atau import sasaran program dan sebagainya, sasaran strategis Pemda sampai subkegiatan dilakukan 4 kali, yang 2 kali di tahun 2021, masing-masing untuk sastra Pemda dan sastra OPD. Kemudian juga dilakukan import di tahun 2020 untuk sastra Pemda dan sastra OPD. Kita kembali, mohon maaf, salah. Jadi kembali selalu kita klik warna biru. Kita kembali ke tahun 2021. Kita harus ingat ya, bahwa untuk bisa dilakukan penilaian, jadi ketika akan pelaksanaan penilaian oleh asesor Pemda, apa yang harus kita lakukan adalah mengunci siap penilaian. Jadi ini untuk Pemdanya sudah dikunci, Dinas Lingkungan Hidup dikunci,
tata ruangnya belum. Jadi asumsinya untuk tata ruang ini belum selesai input datanya. Jadi yang sudah dikunci ada 2. Jadi nanti yang sudah bisa dinilai adalah Kabupaten Bone secara keseluruhan dan Dinas Lingkungan Hidup. Kita kembali, dan ini adalah menu kedua untuk asesor Pemda. Jadi yang pertama kemarin persiapan. Jadi intinya persiapan adalah menginput data yang nanti akan dinilai. Data itu mulai dari sasaran strategis Pemda, bahkan mulai visi misi, tujuan, sasaran, indikator, target, kemudian juga program kegiatan termasuk dengan indikator dan targetnya. Nah, sedangkan menu kedua adalah pelaksanaan penilaian. Jadi Bapak Ibu kalau masuk ke menu ini, kemudian langsung melakukan klik pada lihat pelaksanaan penilaian, kemungkinan di dalamnya masih kosong. Kenapa kosong? Karena waktu persiapan penilaian untuk item-item yang akan dinilai itu belum dimasukkan. Oke, untuk kasus ini contohnya sudah kita masukkan. Kita lihat pelaksanaan penilaian. Ada 2, jadi input nilai penetapan tujuan, ini komponen 1, dan input nilai pencapaian tujuan, ini komponen 3. Diingat kembali, komponen 1 adalah penetapan tujuan, komponen 2 adalah struktur dan proses yang nanti akan dinilai oleh asesor Satker, dan yang ketiga adalah input nilai pencapaian tujuan, ini dinilai oleh asesor Pemda. Dan nanti kalau sudah selesai, kirim data penilaian mandiri, sehingga nanti datanya siap untuk penjaminan kualitas. Kita cek input nilai penetapan tujuan. Ada 3 yang dinilai di sini. Yang pertama adalah ketepatan sasaran strategis. Yang kedua adalah ketepatan indikator kinerja dan target kinerja. Sedangkan yang ketiga adalah keterkaitan dengan sasaran Satker. Jadi keterkaitan antara sasaran strategis Pemda dengan sasaran Satker. Kita cek satu persatu ketepatan sasaran strategis. Nah, ini kelihatan. Jadi nanti yang dilakukan oleh penilai adalah melakukan klik pada tanda merah di sebelah kanan. Jadi defaultnya adalah silang. Silang itu artinya sasaran nomor 1 ini tidak bagus atau tidak tepat. Kalau kita klik nanti akan muncul conteng warna hijau yang artinya sasaran strategis tepat. Sangat sederhana, yang dilakukan hanya klik conteng warna hijau atau tetap silang merah. Terus apa yang dinilai dari sasaran? Ketepatan sasaran itu dinilai dari 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah berorientasi pada hasil atau dampak bagi masyarakat. Jadi kita harus nilai meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan. Ini levelnya sudah dampak ya. Kalau di sini misalkan sasaran strategisnya bunyinya adalah meningkatnya pembangunan jalan dan jembatan, nah itu orientasinya masih output. Kalau ini orientasinya sudah hasil. Kemudian yang kedua adalah harus sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah. Kita lihat visinya adalah terwujudnya kota cerdas, berkualitas, berdaya saing, berbasis teknologi dan inovasi. Oke, kita anggap ini sesuai. Misinya masalah berwawasan lingkungan, ini anggap sesuai. Kemudian yang ketiga harus sesuai dengan prioritas daerah. Jadi nanti di RPJMD biasanya ada pembahasan tentang SWOT dari pemerintah daerah, kemudian ada strateginya ke depan, prioritasnya apa. Kita anggap bahwa ini memang sesuai dengan prioritas.
Yang keempat, harus sesuai dengan isu strategis daerah. Oke, Kota Bune sedang membangun sarana perkotaan, kita anggap sesuai dengan isu strategis daerah. Maka kita conteng sehingga muncul warna hijau. Jadi ini artinya adalah bahwa sasaran strategis nomor 1 ini sudah tepat. Demikian juga nomor 2, nanti kita cek, nanti penilai bisa simpulan kalau dia tepat, dia akan diklik warna hijau, sedangkan kalau tidak tepat nanti dibiarkan. Ini sudah selesai, 2 sasaran sudah dinilai. Kalau sasarannya 100, ya berarti harus menguji 100 sasaran. Setelah itu kita kembali, yang kedua yang kita nilai adalah indikator kinerja. Jadi indikator kinerja, nah, tadi ada sasaran nomor 1, masalah meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan. Indikatornya berbunyi persentase kualitas sarana dan prasarana perkotaan. Satuannya persen, targetnya 65%. Jadi ini ada 2 yang dinilai, apakah indikator kinerjanya tepat dan baik, kemudian apakah targetnya itu baik. Jadi kalau indikator kinerja, nanti kita lihat persentase kualitas sarana dan prasarana perkotaan. Jadi syaratnya ini berorientasi hasil juga. Oke, ini berorientasi hasil dan terukur. Persentase kualitas sarana prasarana perkotaan berarti terukur. Jadi ada yang kualitasnya bagus, sedang, rendah, sehingga nanti bisa diprosentase berapa yang bagus. Kemudian relevan dengan sasaran yang mau diukur. Sasarannya adalah meningkatnya sarana prasarana perkotaan, indikatornya kualitas sarana prasarana perkotaan. Nah, ini relevan. Kalau misalkan di atas meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan, kemudian di bawahnya itu misalkan indikatornya jumlah pintu gerbang masuk kota yang dibangun, nah, itu orientasi bukan hasil ya, atau jumlah pintu gerbang misalkan, itu output, terukur, relevan, tidak relevan. Mungkin itu bukan kategori sarana prasarana perkotaan. Sehingga indikator kinerja tepat dan baik kita conteng, ini tepat dan baik. Targetnya gimana? Targetnya 65%. Nah, ini harus kita lihat, kita cocokkan bahwa angka 65% itu memang bagus, gitu, baik. Itu bisa aja kita bandingkan dengan target dalam 5 tahun RPJMD. Misalkan tahun pertama 45%, tahun kedua 50, 55, 60, 65, nah itu menunjukkan itu target kinerjanya makin meningkat. Tapi kalau misalkan tahun pertama, kedua, 3, 4 sudah bagus, 70%, kemudian tahun kelima 65%, nah itu menunjukkan bahwa penetapan targetnya tidak bagus. Atau mungkin dibandingkan dengan target RPJMN. Beberapa indikator biasanya terkait dengan RPJMN ya, misalkan angka kematian bayi misalkan, itu angka yang dicapai di Pemda harus mendukung capaian nasional. Oke, anggap saja bahwa target kinerjanya sudah baik, maka kita klik supaya keluar conteng warna hijau. Yang kedua, misalkan ini kita tidak bahas konteksnya ya, hanya contoh aja, misalkan ini hijau, kemudian targetnya merah. Misalkan harusnya tahun kelima itu sudah 75%, ini masih 55%. Kita kembali, kemudian yang ketiga adalah keterkaitan antara
sasaran strategis Pemda dengan Satker. Kita lihat saja keterkaitannya. Pemdanya punya meningkatnya sarana prasarana perkotaan, Satkernya meningkatnya sarana prasarana perkotaan. Ini biasanya apabila satu sastra Pemda hanya diampu oleh satu OPD, biasanya bunyinya sama. Oke, ada keterkaitan, kita klik yes. Kemudian sastra yang kedua adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Yang satu sama persis, kemudian yang kedua adalah meningkatnya tertib bangunan di wilayah Kabupaten Bumi. Misalkan yang pertama kita anggap terkait, sedangkan yang kedua tidak terkait, maka dibiarkan tanda silang. Nah, sekarang kembali, sudah selesai. Hanya 3 itu di level sastra. Coba kita klik ulang. Semuanya sudah selesai. Yang kedua adalah kita melakukan nilai dari pencapaian tujuan, komponen 3. Yang kita nilai adalah pencapaian tujuan atas perencanaan tahun sebelumnya, jadi tahun 2020. Jadi berbeda ya, jadi nanti komponen 1 itu yang dinilai adalah perencanaan pada tahun yang sama. Komponen 2 juga tahun yang sama, sedangkan komponen 3 adalah 1 tahun sebelumnya. Kita lihat, kita cek. Ada 4 pencapaian tujuan sesuai dengan tujuan SPIP. Yang nomor 1 adalah efektivitas dan efisien, nomor 2 keandalan laporan keuangan, ketiga aset, keempat ketaatan peraturan perundang-undangan. Jadi efektivitas dan efisiensi ini mengukur capaian kinerja perencanaan tahun sebelumnya. Sedangkan keandalan laporan keuangan, aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ini terkait dengan hasil laporan BPK, terkait kondisi aset, juga terkait dengan tindak pidana korupsi. Kita cek, efektif dan efisien. Ini kriterianya, jadi kalau di atas 90% nanti nilainya A. Di atas 70% nilainya B, dan sebagainya. Jadi kita cek dulu input capaian outcome. Ini kita juga menilai lagi ketepatan sasaran strategis. Misalkan ini oke, tepat dua-duanya. Ini tahun 2020 ya. Kemudian kita kembali. Nah, di sini yang harus dilihat dari lakib. Misalkan gini. Persentase kualitas sarana dan prasarana perkotaan itu targetnya 50%. Kita harus klik realisasinya berapa. Ini kita mengambil dari lakib. Misalkan 46% kita simpan. Maka skor capaiannya adalah 92%. Tadi kalau kita lihat kalau di atas 90 itu nilainya A. Kemudian indeks kualitas lingkungan. Anggap saja ini capaiannya 40 atau 35 ya, 35 itu biar variatif. Sehingga capaiannya adalah 77,78. Kalau kita lihat di kriteria tadi ada nilai-nilainya. Kita kembali. Oke, sudah kita isi. Kembali ke penilaian efektivitas. Nah, ini rata-rata capaian adalah 101,55 sekian persen, maka capaiannya adalah A. Demikian seterusnya nanti harus dilakukan capaian output. Output berarti dari kegiatan. Nah, ini lebih banyak. Penilaiannya hampir sama dengan komponen 1, kita harus ngecek satu persatu. Misalkan ini kita oke.
Kemudian kita kembali kualitas sasaran program. Ini sudah ke program, sasaran program dan sebagainya. Bagaimana nanti kalau sasaran programnya kosong karena menurut Permendagri tidak harus ada sasaran program. Nah, itu termasuk bahan masukan yang nanti kemungkinan akan kita sampaikan ke Satgas Pusat agar dalam penilaian juga dipertimbangkan aturan yang digunakan. Kualitas indikator kinerja dan target kinerja, indikatornya baik misalkan. Jadi sesederhana ini, hanya klik-klik. Tapi ini harus independen dan harus ada dasar pemberian nilainya. Jadi ada kertas kerja manual. Ada kertas kerja manual. Nah, ini yang kita cek sekali lagi. Penilaian capaian output. Tadi kualitas indikator kinerja dan Nah, ini kita harus ngitung. Misalkan peningkatan persentase pengangkutan sampah. Indikatornya tepat, datanya andal. Datanya andal itu berarti ada pencatatan jumlah pengangkutan sampah, volumenya, apa yang apakah TPA-nya cukup dan sebagainya. Misalkan ini targetnya 100, realisasinya katakanlah 90. Jadi nanti capaiannya adalah 90%. Persentase pengangkutan sampah, jadi ini beberapa sasaran. Persentase pengurangan sampah dengan 3R dan bank sampah, ini oke misalkan. Kemudian capaiannya misalkan 80%. Dan seterusnya. Jadi nanti ini ada juga yang misalkan indikatornya bukan persentase, tapi jumlah. Sehingga nanti perbandingan misalkan rekomendasinya 7, ternyata realisasinya hanya 5. Maka capaiannya adalah 71,43%. Silahkan diteruskan. Kemudian diupdate di Kakalit. Jadi ini ada OK-nya ya. OK-nya itu update Kakalit. Demikian juga tadi yang pertama. Silahkan nanti dilatih dan diteruskan. Tapi ini dokumen sumber yang pertama adalah lakib dari OPD dan lakib dari Pemda. Ini kita sudah. Ini kenapa capaian rata-rata 0? Karena tadi banyak sekali output ya. Kita belum melakukan pengisian data sehingga ini seakan-akan E. Rata-ratanya E. Tapi nanti setelah diinput semua pasti nanti akan berubah. Jadi kita hanya latihan saja. Kita kembali penilaian mandiri setelah T1, KK efektivitas dan efisien. Yang berikutnya adalah KK untuk keandalan pelaporan keuangan. Jadi ini WTP. Nanti akan ada penilaiannya. Kemudian, nah ini adalah yang sudah pernah kita input pada saat itu. Nah, nanti apa yang sebagai dasar untuk dilakukan penilaian. Ambil data temuan dan penyebab gitu. Ini kalau kita update di sana, nah angka-angka apa kalimat-kalimat ini akan muncul di sini. Coba nanti dipelajari di bahan diklat kemarin apa yang harus dinilai. Misalkan ada WTP 5 kali berturut-turut,
temuan tidak berulang dan sebagainya. Kemudian 5 kali berturut-turut tapi ada berulang dan sebagainya. Jadi ini nanti kita harus memasukkan analisis, kemudian input simpulannya apa, misalkan simpulannya masih ada temuan yang berulang, yaitu terkait aset tetap misalkan. Ini nanti catatan-catatan ini akan digunakan oleh tim penjamin kualitas, kemudian juga penyebab dan sebagainya. Nah, setelah dengan data seperti di atas, jadi WTP 5 tahun, kemudian ada temuan, itu ternyata nilainya adalah C. C itu apa? Nanti silahkan dicocokkan dengan kriteria. Demikian juga untuk KK pengamanan aset. Sama. Jadi kalau pengamanan aset itu nanti akan terkait dengan kepemilikan aset dan catatan kepemilikan aset. Kemudian keamanan fisik, jadi ada keamanan administrasi, apakah catatan terkait aset ada atau tidak. Kemudian yang kedua yang dinilai adalah keamanan hukum, itu catatan kepemilikan aset, jadi mungkin ada aset yang belum sertifikat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang dinilai adalah keamanan fisik, itu tadi prosentase BMN yang kondisinya baik, yang kita input di depan ya. Nah, nilai-nilai nanti akan berpengaruh ke simpulan. Ada analisis dan sebagainya. Error karena tidak diisi. Kita kembali. Nanti akan ada capaiannya, ada nilai setelah kita input. Dan seterusnya, termasuk ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Nah, ini kalau apabila ada tindak pidana korupsi, ini masuknya di sini. Kita tahu ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perorangan dan yang dilakukan oleh organisatoris, secara organisatoris. Nanti nilainya akan berbeda. Saya kira tidak terlalu sulit di sini. Yang paling penting adalah input datanya harus lengkap. Jadi asesor Pemda itu titik kritisnya adalah ketika melakukan input data yang akan dinilai. Data itu antara lain nanti data perencanaan, penetapan tujuan, sampai indikatornya, itu yang jumlahnya akan banyak sekali, karena sampai subkegiatan di masing-masing OPD harus dimasukkan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menginput data dari hasil audit BPK, sehingga nanti memudahkan ketika dilakukan penilaian. Jadi apabila penginputan data itu bagus, maka penilaian menjadi mudah. Demikian juga nanti untuk penjaminan kualitasnya. Oke, kita anggap ini sudah selesai, nanti kirim data penilaian. Sukses, nah ini siap untuk dilakukan penjaminan kualitas. Nah, kita akan mengecek. Jadi asesor Pemda itu tugasnya adalah persiapan, kemudian pelaksanaan penilaian. Setelah beberapa kita nilai, kita cetak. Cetak apakah ini berubah. Nah, ini yang tadi, jadi klik-klik tadi itu pengaruhnya ke sini. Ada yang 100%, tadi ada yang sengaja kita biarkan silang, ini pengaruhnya ke sini. Ini 20% terdiri dari ini. Ya, sehingga akan kelihatan ini levelnya ternyata level 1 dari kualitas sasaran strategis. Bagaimana dengan kualitas strategi untuk pencapaiannya, program kegiatan dan sebagainya. Ini belum kita nilai tadi, belum klik sehingga levelnya 0. Nah, ini bisa
untuk digunakan sebagai monitoring, untuk monitoring progres penilaian dan juga untuk melihat hasilnya. Oke, kita kembali. Kemudian struktur dan proses tentu saja masih kosong karena asesor Satker belum bekerja. Kemudian KKLIT penilaian pencapaian tujuan. Nah, ini sudah kelihatan. Yang tadi kita ingat pertama itu yang capaiannya di atas 90%, maka nilainya 5. Kemudian untuk output nilainya 1. Untuk masalah WTP 3 dan seterusnya. Nah, kalau terakhir nanti akan ada tindak pidana korupsi, nah ini pengaruhnya nanti ke pengurangan nilai yang akan dilakukan secara otomatis di aplikasi. Sehingga KKLIT untuk SPIP sebenarnya sudah bisa dilihat. Jadi penetapan tujuan yang bobotnya 40%, nilainya ternyata 0,2 karena memang belum selesai kita lakukan. Struktur dan proses sama sekali belum. Nah, pencapaian tujuan ini beberapa angkanya sudah berubah. Oke. Jadi sudah selesai tugas dari asesor Pemda melakukan persiapan penilaian dan pelaksanaan penilaian. Gampang bukan? Tidak terlalu sulit. Yang sulit adalah bagaimana melakukan penilaian, bukan menginput ke aplikasi. Saya kira cukup untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi ke video-video berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.